Shalom, bersama saya Pendeta Samuel Kundimang untuk kembali menyapa Bapak Ibu sekalian dalam program Bible Study Online CK7. Hari ini kita masuk ke kitab Nubuat Nabi Maleakhi. Kitab terakhir dalam kumpulan kitab Perjanjian Lama. Arti nama Maleakhi adalah utusanku. Dari kata Malak, kalau I itu I, aku. Jadi Malak itu utusan, utusanku. Atau juga dikenal dengan Malakiah, yaitu utusan Tuhan. Nabi Maleakhi adalah seorang imam yang hidup dan melayani sejaman dengan Nehemia. Jadi pelayanan pasca pembuangan. Ketika umat itu sudah kembali membangun tembok Yerusalem, membangun bait Allah. Dan kondisi umat seperti apa akan dipaparkan di dalam kitab Maleakhi ini. Nah, ada pesan disampaikan oleh Nabi Maleakhi. Yang pertama adalah menegaskan pentingnya kesetiaan kepada perjanjian. Perjanjian dengan Tuhan sebagai umat dengan Allah. Perjanjian juga hidup dalam kehidupan sosial, kehidupan suami istri. Penting dan dibutuhkan kesetiaan. Kesetiaan untuk mengasihi Allah, kesetiaan untuk membawa kurban syukur kepada Allah, kesetiaan untuk merawat bait Allah, dan banyak kesetiaan yang lain. Yang kedua, yaitu upaya untuk melawan ibadah-ibadah yang bersifat munafik dan tidak bersungguh-sungguh. Upaya untuk melawan praktek perceraian. Karena orang-orang Yahudi laki-laki ini, mereka menceraikan istri mereka, lalu mengambil perempuan-perempuan asing. Karena itu Nabi Maleakhi maupun juga Nehemia marah terhadap praktek-praktek seperti itu. Imam yang suka mencuri persepuluhan dan persembahan yang harusnya menjadi milik Allah dan dibagi untuk kemakmuran para imam lainnya, dibagi untuk pembangunan, renovasi, dan semua kebutuhan lain seperti orang-orang anak yatim atau para janda, dan semua kegiatan-kegiatan lain. Untuk perlengkapan-perlengkapan dalam bait Allah, mereka mencuri dari persembahan yang dipersembahkan umat. Nah, semua pesan ini menunjuk bahwa Maleakhi adalah seorang yang memiliki integritas yang tinggi, integritas yang teguh, dan punya hati pengabdian yang kuat kepada Allah. Background dari kitab Maleakhi ini, isi kitab ini menunjukkan bahwa bait suci itu sudah dibangun kurang lebih tahun 516 atau 515 sebelum Masehi. Dan korban bakaran, hari raya itu sudah dijalankan kembali. Itu situasi yang ada di dalam kitab Maleakhi ini. Itu backgroundnya. Lalu yang kedua, bahwa pemahaman tentang Taurat itu kembali diperkenalkan oleh Ezra. Untuk umat Yahudi itu mempraktekkan kembali, mencintai kembali hukum Taurat. Sehingga mereka ada pertobatan massal. Lalu yang ketiga, adanya kemunduran rohani di kalangan para imam. Dan juga termasuk di dalamnya umat-umat Tuhan. Seperti yang telah dijumpai oleh Nehemia. Ketika Nehemia sempat pergi dulu ke Persia, lalu tinggal di sana berapa tahun dan kembali Nehemia kedua kali itu kurang lebih tahun 433 sampai 425 sebelum Masehi. Nah, di masa itu bersamaan Maleakhi melayani. Hal itu ditemukan dalam Nehemia pasal 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-30. Ketika itu para imam itu telah menjadi korup. Ini kemunduran rohani yang dialami oleh para imam. Tidak ada pemimpin yang disegani, dihormati, lagi ada di Persia sana. Nehemia sedang ada di Persia.
Nah ini para pemimpin, para imam yang ada yang tinggal di Yehuda mulai korup mereka. Perpuluhan dan persembahan diabaikan. Tidak lagi mereka memberikan persembahan. Mereka pergi ke ladang meninggalkan pelayanan mereka di bait Allah. Mereka menjaga memelihara ternak. Lalu perjanjian pernikahan dilanggar. Nah ini ya, karena para suami jatuh cinta sama wanita-wanita kafir. Wanita yang lebih muda mungkin lebih cantik ya. Begitu. Itu latar belakang atau background dari kitab Maleakhi ini. Ciri khas dari kitab Maleakhi saya akan beberkan cukup detail karena ini pembukaan terhadap kitab. Jadi kita mesti harus tahu kita ada di kitab Maleakhi sekarang, konteksnya apa, latar belakangnya seperti apa. Ciri khas dari kitab Maleakhi ini adalah menyampaikan pesan dengan sederhana, mudah dimengerti, tegas, dan terbuka. Lalu memakai metode tanya jawab dalam menyampaikan pesan kenabian. Jadi masing-masing nabi itu rupanya punya cara yang berbeda satu dengan lain. Ada yang dapat penglihatan lalu dijelaskan. Ya, nah ini Nabi Maleakhi memakai metode tanya jawab dalam menyampaikan pesan kenabiannya. Dibaca di dalam kitab Maleakhi itu ada 23 kurang lebih 23 kali memakai tanya jawab itu ya. Nabi Maleakhi adalah nabi terakhir dalam perjanjian lama, kita sudah tahu itu. Setelah itu 400 tahun lamanya Tuhan tidak berbicara lagi setelah Nabi Maleakhi. Tuhan tidak datang, Tuhan tidak mengutus nabi sampai nabi yang datang kemudian di perjanjian baru atau nabi yang muncul di tengah-tengah umat Israel, yaitu Yohanes Pembaptis. Ya, itu kitab Maleakhi. Nah, karenanya itu Bapak Ibu Saudara Tuhan, sebelum kita belajar membaca firman Tuhan ini dan memahami isi dari pasal pertama, saya ajak kita semua masuk hadirat Tuhan, kita mau puji, mau sembah Tuhan. Terima kasih. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus.
Haleluya. kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Shalom kami. Kiana Maya Karalabaralaba. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih ya Tuhan. Mampukan kami untuk hidup setia di hadapan Tuhan. Di dalam segala keadaan, dalam segala perkara, dalam segala situasi hidup. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau memegang janji. Dan janji-Mu Kau genapi untuk kami. Dan mengajarkan kami untuk juga berlaku setia. Terima kasih ya Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati firman-Mu yang sebentar kami baca dan renungkan. Bekerja di tengah-tengah kami, biar kiranya roh hikmat dan wahyu itu turun kepada kami semua. Memberi kami pengertian yang baru. Untuk maksud dan kehendak Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Yesus berkat-Mu atas umat-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu keselam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita masing-masing. Di dalam kitab Maleakhi, di buku Alkitab saya halaman 1025. Maleakhi pasal pertama. Kita akan baca dari ayat pertama sampai ayat yang kelima terlebih dahulu. Perikop pertama, ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Tuhan mengasihi Israel, aku mengasihi kamu firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan. Dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar, sampai di luar daerah Israel. Nabi Maleakhi bernubuat sekitar 100 tahun setelah kelompok pertama orang buangan yang dari Babel itu kembali menempati daerah Israel Selatan, Yehuda. Mereka menempati daerah perjanjian atau tanah perjanjian. Jadi kurang lebih tahun 430 sampai tahun 420 sebelum Masehi. Ketika banyak hal dari kehidupan umat ini telah memudar. Ya,
seperti memudarnya kepercayaan mereka kepada Allah. Itu dinyatakan di ayat yang kedua. Mereka ragu apakah Allah itu mengasihi mereka, enggak sih? Tuhan, kau mengasihi aku enggak sih? Kok kenapa banyak masalah yang kualami? Itu banyak pertanyaan dari jemaat Tuhan loh. Ketika mereka ngobrol, ketika mereka konseling, ketika mereka di kelas kom juga bahkan. Ya, ada banyak jemaat Tuhan seperti putus asa dengan banyaknya pergumulan, masalah, beban hidup. Sampai mereka bertanya, Tuhan ada nggak sih? Kok seperti Tuhan tidak mengasihi saya? Saya sudah banyak berdoa lama menanti, tapi saya belum dapat jawaban apa-apa dari Tuhan. Nah, karena kesulitan yang mereka alami, orang Israel ini alami, lalu mereka menuduh bahwa Allah tidak setia dengan janjinya. Kalau Tuhan mengasihi kami, kenapa enggak setia dengan kami? Enggak memenuhi janjimu kepada kami. Lalu Allah menjawab bahwa ia telah memelihara mereka bahkan secara khusus, pemeliharaan yang spesial dari Allah. Janjinya digenapi, kamu cuma 70 tahun di Babel. Sekarang kamu menempati daerahmu kembali. Bangsa-bangsa lain tidak ada loh. Bangsa-bangsa lain musnah loh. Tapi kamu tetap eksis, ada dan menempati wilayahmu. Bahkan wilayahmu menjadi wilayah yang sangat luas. Kamu dapat membangun kembali. Nah ini. Tidakkah kamu lihat perbedaannya aku buat terhadap Yakub dan Esau? Itu jawaban dari Tuhan. Ditanya balik. Kepada Yakub, aku mengikatkan diri dalam covenant, dalam perjanjian yang kekal, yang gak bisa dibatalkan oleh siapapun. Seperti yang kamu alami sekarang ini, karena covenantku kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Sedangkan Esau abangnya dari Yakub, Edom aku tolak. Pegunungan Seir aku tolak. Edom dijadikan peringatan tentang keadilan Allah dan harapan mereka. Ya. Sehingga apa yang mereka inginkan itu tidak terpenuhi. Itu Edom. Edom menjadi peringatan bagi orang-orang yang menantikan pengharapan yang tak tercapai. Karena Tuhan yang memupuskan, tidak menjawab. Bahkan Tuhan yang menghalau mereka. Karena kejahatan yang Edom buat terhadap umat Allah. Terhadap Yakub. Pengharapan mereka menjadi sia-sia. Ini pengharapan orang-orang Edom. Ya. Apa yang mereka kerjakan diruntuhkan oleh Tuhan. Kemudian dimurkai oleh Allah. Di sini ada dialog. Kami telah hancur, tapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Wow. Jadi apa yang dibangun oleh Edom akan diruntuhkan oleh Tuhan lagi. Sehingga kota itu gak pernah berdiri lagi. Wilayahnya tidak ada lagi. Tidak ada Edom di peta. Semua dikuasai oleh orang Israel. Benar-benar janji Tuhan dikasih tahu dan diberikan kepada mereka. Milik Edom menjadi milik Israel. Hebat Tuhan itu. Jadi kalau Edom dimusnahkan, Edom ditiadakan, bahkan dikasih julukan di sini. Daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Bukan cuma saat itu loh Edom dimurkai Tuhan, dihancurkan kerajaannya. Bahkan ketika mereka membangun itu dirobohkan lagi. Lalu ada sumpah Tuhan di sini bahwa aku akan melenyapkan selama-lamanya, tidak ada Edom lagi. Wow, ini luar biasa. Ya, tetapi Yakub dibangun kembali. Yakub berdiri kembali. Yakub hidup lagi. Dan mereka menjadi bangsa yang besar, bangsa hebat sampai sekarang. Sebenarnya Israel lah yang lalai mengasihi Allah kalau kita perhatikan di teks ini. Mereka tidak menghormati Allah. Ya,
Mereka tidak mentaati hukum-hukum Allah. Mereka itu tidak memiliki komitmen yang serius, yang sungguh-sungguh untuk hidup berkenan kepada Allah. Ini orang Israel. Dalam perilaku hidup sehari-hari mereka mengabaikan tugas panggilan mereka, termasuk para imam. Karena khusus Maleaki ini itu menegur para imam, para pelayan-pelayan Tuhan yang bekerja di rumah Tuhan. Itu teguran keras dari Allah terhadap praktek-praktek kejahatan yang mereka buat. Mereka mengabaikan pelayanan, tidak peduli dan pelayanan. Mereka mengambil bagian dari pelayanan itu yang dipersembahkan umat, kemudian mereka tidak menyentuh pelayan-pelayan sederhana yang tidak menghasilkan apa-apa. Ya. Nah, karena sikap Yakub yang tidak menghormati Allah, maka apa yang mereka bangun saat itu, ya, ketika mereka kembali dari pembuangan lalu mereka bangun itu kelak akan dirobohkan kembali oleh Allah melalui Jenderal Titus. Karena apa? Sudah diperingati sedemikian kuat, sedemikian tegas, keras, terbuka oleh Allah. Umat ini malah kembali melakukan satu bentuk dosa yang berbeda dari yang dulu. Dulu kan penyembahan berhala. Kali ini lain lagi dosa yang mereka bikin. Ternyata dosa selalu punya jalan baru untuk menguasai hidup manusia. Bagus dalam Tuhan, sekali lagi, dosa itu tidak hanya bicara mengenai sesuatu yang negatif, sesuatu yang jahat, yang merugikan orang lain. Itu jelas-jelas dosa. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan memfitnah, jangan bersaksi dusta, segala macam semua. Banyak sekali rincian dosa itu yang disebut pelanggaran kejahatan di hadapan Allah. Berseberangan dengan kehendak Allah. Tetapi ingat, dosa juga ada sifatnya sangat halus yang berdiam lebih lama, mengakar dalam hidup kita. Yang orang lain memandang kita itu saleh, suci, hebat, benar ya orang itu. Baik benar orang itu ya. Dan tidak melihat bahwa sebenarnya dalam diri itu banyak dosa. Contohnya apa? Kita bangga dengan kebaikan yang kita lakukan. Nah itu, hati-hati. Kita berbuat dan kita bangga. Lalu kita, gua orang baik loh. Ngaku sama orang, saya sudah rendah hati loh. Bisa saja tindakan itu adalah satu berhala yang baru dalam diri kita. Bukan cuma urusan istri kita, anak-anak kita menjadi idol-idol yang baru. Ya, karena kita lebih mengutamakan mereka daripada mengasihi Tuhan. Padahal Tuhan adalah di atas segala-galanya. Dari kita mengasihi Tuhan itulah maka istri, anak-anak merasakan kasih yang sama. Pekerjaan kita, hobi kita, kesenangan kita bisa menjadi idol baru. Apakah itu negatif? Tidak. Apakah hobi-hobi seperti itu negatif dan tidak baik, itu dosa? Ya, untuk perilaku kasar merugikan orang tidak ada. Tetapi kalau kita mendewakan, mengutamakan kita punya cita-cita, kita punya hobi di atas segala-galanya, maka itu akan menjadi dosa dan berhala baru. Dan rupanya ini menjadi bagian di dalam kehidupan orang Israel. Bahkan mereka nampak jelas pelanggaran mereka, diukur bahwa itu memang kejahatan di hadapan Allah. Jadi ada dosa-dosa baru yang mereka lakukan. Ya. Nah, Bapak Islam Tuhan, ketika situasi hidup kita makin sulit, satu hal yang mesti kita perhatikan adalah berarti ada area tertentu yang Allah mau proses dalam kehidupan kita. Tuhan sedang mengorek, Tuhan sedang mengoreksi pribadi kita, karakter kita, untuk kita dibangun suatu pribadi yang baru, karakter yang baru, lewat kesulitan-kesulitan itu. Jadi ketika menghadapi situasi yang sukar, sulit, belajarlah untuk merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan meragukan kesetiaan Allah atas hidup kita. Cintanya, kasihnya terlalu besar. Nyawa dia berikan kepada kita. Oksigen yang kita hirup setiap hari itu berkat Tuhan luar biasa. Pemeliharaan Allah melalui kesehatan diberikan. Kecukupan yang dia berikan. Mari belajar untuk melihat
kemurahan Tuhan yang melampaui pergumulan dan masalah hidup kita, maka kita akan mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita lanjutkan pembacaan kita. Ayat yang ke-6, pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku, tetapi kamu berkata dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu. Apakah ia berkenan kepadamu apabila menyambut engkau dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Tuhan, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam. Dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir. Sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat, alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu? Firman Tuhan. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinazarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Maleaki mengancam para imam Yahudi. Sebab apa? Di sini ada beberapa alasan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mengapa Nabi Maleaki mengancam para imam itu. Sebab yang pertama adalah sikap mereka yang menghina Allah dengan mempersembahkan hewan-hewan yang cacat atau sakit. Ini tentu tidak sesuai standar yang ditetapkan oleh para dalam kitab Imamat, dalam hukum Musa, Imamat 22 ayat 22. Jangan membawa binatang yang patah kaki, yang luka, yang jelek pokoknya. Jangan bawa yang cacat-cacat di hadapan Tuhan sebagai kurban persembahan. Tetapi mereka melakukan itu. Mereka berdoa kepada induk-induk kambing domba. Kiranya Allah memberkati domba-domba, kambing-kambing, lembu-lembu, supaya berkembang biak, punya anak-anak yang sehat, yang gemuk-gemuk. Kami akan membawa kurban syukur ini sebagai nasar kami. Kalau ternak-ternaknya itu sehat, banyak, melimpah, beranak pinak terus, tidak dimakan binatang buas. Hasil panen raya juga begitu, didoakan. Begitu binatang-binatang itu berbiak,
Ada yang luka, ada yang cacat karena kondisi. Yang dibawa kepada Tuhan bukannya yang sehat sesuai hukum, bukan yang tak bercacat celah sesuai hukum. Yang dibawa adalah binatang yang sudah patah kaki, yang sakit, yang jelek, yang cacat. Bahkan ada yang mencuri ternak orang untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Wah, ini sakit betul. Jahat betul ini orang. Hasil curian dibawa dipersembahkan kepada Tuhan. Tidak persembahkan dia punya miliknya sendiri. Bapak Ibu Tuhan, itu yang membuat Maleakhi marah. Tuhan marah dan Maleakhi mengecam para imam. Yang aneh lagi, ini bukan cuma umat Yehuda, tetapi prakteknya sama dilakukan oleh para imam loh. Orang-orang melayani di rumah Tuhan. Keturunan Lewi. Walah, ini betul-betul menghinakan Tuhan. Kalau umat kan masih diajarkan, masih gampang lah, bisa lah diomongin. Lah sekarang orang Lewi yang harusnya mengajarkan contoh yang baik, mengajarkan hukum kepada umat, dia sendiri pelaku kejahatan di rumah Tuhan. Gimana Tuhan gak ngamuk ya? Waduh. Karena itu memang kita mengerti maksud Tuhan bahwa pembersihan, pemurnian itu dimulai dari rumah Tuhan. Dimulai dari gereja, mulai dari umat Allah, mulai dari komunitas yang mengaku anak-anak Allah. Maka pemurnian itu, pemberesan, pembersihan harus dimulai dari sana, baru terus keluar. Bapak Ibu Tuhan, Tuhan mau kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita sebagai persembahan yang terbaik. Amin. Sebagai persembahan yang utuh, yang kudus, yang tak bercacat celah. Persembahan yang hidup, persembahan yang berkenan kepada Allah. Dan Roma pasal 8, Roma pasal 12 mengajarkan kepada kita bahwa itulah persembahan yang berkenan di hadapan Allah. Persembahan yang sejati, yang memuliakan Tuhan. Yang kedua, alasan Maleakhi mengancam para imam Yahudi, imam-imam Lewi ini, dikarenakan para imam itu sulit diinsafkan, ditegur, dinasehati, termasuk di dalam hal pelayanan ibadah ini. Harusnya mereka menghormati, karena itu pelayanan mereka, pekerjaan mereka, tugas mereka, panggilan mereka, tetapi mereka tidak menghormati pekerjaan mereka, pelayanan mereka. Mereka tidak menjunjung tinggi talenta yang Tuhan berikan, panggilan Tuhan berikan, pilihan yang Allah berikan untuk mereka jalani. Justru di sana mereka menghina Allah. Mereka melayani seenaknya. Ya, yang penting hadirlah, melayanilah. Yang penting saya berdiri senyum-senyum, jabat tangan, tanpa ada persiapan sungguh-sungguh, tanpa ada koordinasi yang serius, tanpa dengan ketulusan hati. Nah, khusus untuk meja sajian. Mereka memandang meja sajian dan mezbah korban bakaran yang dipersembahkan buat Tuhan, bahwa itu boleh dihinakan. Gak apa-apa kok, kasih roti-roti basi, roti hangus, roti yang gak sedap, yang tidak sesuai ukuran, tidak sesuai dengan adonan, gak apa-apa. Nah, ini masalah buat Tuhan. Sekecil apapun kesalahan, celah yang ada di situ dalam proses penyajian, ditaruh di meja sajian, maka itu tidak berkenan di hadapan Allah. Korban bakaran juga. Mereka cuma mau urusan di korban bakaran itu ketika dapat binatang bagus, lalu mereka bagi-bagi untuk mereka. Ketika untuk yang lain, pekerjaan yang lain, mereka tidak mau melakukan. Karena apa? Tidak menguntungkan bagi mereka. Mereka melayani di daerah yang memberi keuntungan. Hati mereka tidak murni, tidak tulus di dalam melayani. Ini tidak berkenan kepada Allah. Imam Eli dan anak-anaknya, Hofni dan Pinehas, seharusnya sudah cukup menjadi peringatan dan contoh. Untuk umat itu, para imam itu tidak boleh menghina Allah. Tidak boleh menghina pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Jadi
orang Israel, orang Yehuda itu lupa hal-hal semacam itu. Sehingga mereka menganggap bisalah menghina, bisalah, nggak apa-apalah. Cuma ini kok, mungkin maksud mereka tidak menghina, tetapi Allah merasa terhina dengan apa yang mereka lakukan. Bahwa itu tidak berkenan sama Tuhan. Jangan bawa persembahan yang kotor. Jangan bawa persembahan yang dengan ini motivasi yang tidak murni. Firman Tuhan berkata, datang kepada Tuhan jangan dengan tangan hampa ke tempat di mana kamu berkumpul bersekutu. Tetapi Bapak Ibu saudara Tuhan, banyak, ya tidak hanya ini ya, yang saya dengar dari teman-teman di gereja-gereja, bahwa banyak orang juga kasih persembahan dengan amplopnya kosong loh. Amplop kosong. Bukan cuma sekali, 2 kali, sering. Begitu. Nah ini mengerikan. Nggak boleh, saya percaya di CK7 tidak ada seperti itu. Ya, jemaat CK7 baik-baik semua. Amin ya. Puji Tuhan. Yang ketiga, alasan Maleakhi mengecam para imam itu. Karena para imam itu dalam pekerjaan mereka tidak mau berbuat lebih dari apa yang dapat mereka lakukan. Seharusnya mereka bisa melakukan lebih baik. Tetapi mereka melakukan sebatas upah. Ya, pekerjaan ini takar upah sedemikian, jadi ini saja yang kulakukan. Kalau sana kan nggak ada tambahan, ya udah biar orang lain lakukan. Mereka tidak mau melayani di bagian pelayanan yang tidak memberi penghasilan tambahan atau persembahan khusus lagi. Di ayat 10 dikatakan di situ. Dari kesalahan para imam ini, bagaimana mungkin mereka dapat kemudian berdoa bersyafaat memberkati umat? Bagaimana Tuhan mau mendengar doa mereka? Tuhan kan tutup telinga. Gimana? Tetapi perhatikan, Allah masih mau memanggil mereka untuk bertobat atas perbuatan mereka yang menajiskan namanya yang kudus. Ya. Namun hukuman Tuhan juga Tuhan siapkan kepada mereka yang masih tetap berlaku menghina Allah, menipu Allah melalui korban persembahan dengan mempersembahkan korban-korban yang cacat. Allah tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Orang yang menghina Allah sesungguhnya telah menempatkan dirinya dan membinasakan dirinya sendiri. Nggak usah tunggu Allah. Dirinya sendiri sudah menempatkan dirinya kepada bagian yang harus dibinasakan. Mereka mengharapkan berkat, tetapi akhirnya mendapatkan kutuk. Aplikasi buat kita orang percaya sekarang ini. Bahwa kita adalah imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Masing-masing kita membawa hidup sebagai persembahan kudus kepada Allah. Jangan sebutkan para imam itu mereka yang bekerja di bait Allah saja. Kita semua orang percaya adalah imamat rajani. Amin. Kita imamat rajani. Kita punya bagian masing-masing pribadi untuk datang kepada Tuhan membawa hidup sebagai persembahan yang kudus sama Tuhan. Jadi kalau mendengarkan penjelasan ini jangan berpikir, para hamba Tuhan, para pendeta, mereka yang full time bekerja di gereja itu. Bukan. Kita semua adalah imam-imam kepunyaan Allah. Semua orang percaya. Gitu. Itu imamat perjanjian baru. Amin. Mari kita belajar mempersembahkan yang terbaik. Membawa korban syukur yang terbaik kepada Tuhan. Lewat pujian buah bibir yang muliakan Allah. Lewat harta kita, uang kita, waktu kita. Kita bawa dengan motivasi yang benar. Yang berkenan sama Tuhan. Bawa keluarga kita jadi persembahan kudus kepada Tuhan. Hidup kita seutuhnya milik Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan berkenan atas seluruh hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dari Maleakhi pasal pertama ini. Kami diingatkan untuk membawa hidup kami, melakukan pelayanan, pekerjaan kami kepada Tuhan sebagai persembahan yang berkenan di hadapan. Apapun yang kami lakukan untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ampuni setiap motivasi kami yang salah maupun keliru. Kuduskan kami umat-Mu dalam nama Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, sebelum kita berpisah, mari arahkan hatimu di hadapan Allah. Terimalah anugerah serta berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai saat ini sampai parusia Tuhan datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya.
Setiap kita yang percaya, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.